Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Medawati. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai cerpen. Cerita pendek atau sering kita singkat cerpen merupakan cerita rekaan yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek, 500 sampai 5.000 kata atau tidak lebih dari 10.000 kata. Selain berbentuk pendek, ciri-ciri cerpen adalah sebagai berikut. 1. Berbentuk naratif fiksi. 2. Tokohnya sedikit dan alurnya sederhana. 3. Latar hanya dilukiskan sesaat dan dalam lingkup yang relatif terbatas. 4. Terdiri dari 3 sampai 10 halaman. Habis dibaca dalam sekali duduk. 6. Hanya ada satu plot atau alur. 7. Watak dan tokoh diterangkan atau diceritakan secara singkat, sehingga tokoh yang terdapat dalam cerpen pun terbatas. Cerpen dibangun oleh unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam karya sastra tersebut dan terdapat dalam karya sastra. Apa sajakah yang termasuk unsur intrinsik? 1. Tema. Tema merupakan pokok pembicaraan suatu teks. Contoh tema tentang ketuhanan, kasih sayang, atau persahabatan. Unsur intrinsik yang kedua adalah amanat. Amanat merupakan pesan atau nilai pendidikan yang ada dalam suatu cerpen. Amanat cerpen selalu berkaitan dengan temanya. Cerpen yang bertema kasih sayang, amanatnya tidak akan jauh dari pentingnya kita menebar kasih sayang kepada sesama. Cerpen yang bertema ketuhanan, amanatnya berkisar tentang pentingnya bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Unsur intrinsik yang ketiga adalah alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Alur terdiri atas beberapa tahapan. 1. Pengenalan, yaitu memperkenalkan tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. 2. Pengungkapan peristiwa. Peristiwa awal yang menimbulkan masalah, pertentangan, atau kesukaran para tokoh. Tahapan yang ketiga adalah konflik, yaitu peningkatan kesukaran yang dialami oleh tokoh. Yang keempat, puncak konflik atau disebut klimaks, yaitu penentuan perubahan nasib beberapa tokoh. Tahapan yang terakhir adalah penyelesaian, berisi penjelasan nasib yang dialami tokoh setelah mengalami peristiwa puncak. Namun, ada juga cerita yang tidak menjelaskan nasib tokoh pada akhir cerita, sehingga diserahkan kepada imajinasi pembaca. Unsur yang keempat adalah tokoh. Tokoh merupakan orang yang berperan dalam suatu cerita. Berdasarkan peranannya, tokoh dibedakan menjadi 2 jenis. 1. Tokoh utama, yaitu tokoh yang terlibat secara langsung dalam konflik dan paling sering diceritakan. Tokoh utamalah yang biasanya mencerminkan tema cerita. 2. Tokoh tambahan, yaitu tokoh yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik yang terdapat dalam cerita. Selain tokoh, terdapat juga penokohan, yaitu cara pengarang menggambarkan karakter tokoh. Penggambaran karakter tokoh dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. Analitik, yaitu menyebutkan karakter tokoh secara langsung. Perhatikan contoh berikut ini. Evelyn sangat ramah kepada teman-temannya. Ia tidak sombong walaupun selalu menjadi juara kelas. Berdasarkan cuplikan cerita tersebut, karakter tokoh Evelyn yaitu sangat ramah dan tidak sombong.
hal tersebut langsung diuraikan atau disebutkan dalam cerita. Cara penggambaran karakter tokoh yang kedua adalah dramatik, yaitu penggambaran karakter tokoh secara tidak langsung. Jadi, untuk mengetahui karakter tokoh dapat kita lihat dari gambaran fisik tokoh, tindakan atau perilaku tokoh, ucapan tokoh, lingkungan tokoh, ataupun tanggapan dari tokoh lain. Simaklah contoh berikut ini. Rani duduk dengan santai walaupun di hadapannya ada mertua dan adik-adiknya. Kakinya diangkat sebelah ke tangan kursi di sebelahnya. Berdasarkan cuplikan cerita tersebut, watak Rani adalah tidak tahu etika dan sombong. Hal itu terlukis dari tindakan atau perilaku Rani ketika duduk, kakinya diangkat sebelah ke tangan kursi di sebelahnya, walaupun di hadapannya ada mertua dan adik-adiknya. Unsur intrinsik yang keenam adalah latar, yaitu keterangan tempat, waktu, dan suasana. Perhatikan contoh berikut ini. Menjelang hari raya ini, aku terbaring di rumah sakit. Dari jendela kamar rumah sakit yang kudiami, aku bisa melihat keluar dengan jelas. Berdasarkan cuplikan cerita tersebut, latar tempat adalah rumah sakit, latar waktu menjelang hari raya, sedangkan suasananya adalah sedih. Hal tersebut dapat terlihat ketika menjelang hari raya, tetapi tokoh aku berada di rumah sakit. Unsur intrinsik yang ketujuh adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam membawakan cerita. Pengarang berperan langsung dalam cerita, itulah yang disebut sudut pandang orang pertama atau akuan, yaitu dapat dibuktikan dengan tokoh aku yang terdapat dalam cerita. Sudut pandang orang pertama dibedakan lagi menjadi dua. Orang pertama sebagai tokoh utama dan orang pertama sebagai tokoh tambahan atau sampingan. Bila dalam cerita akulah yang menjadi tokoh utama, maka sudut pandangnya adalah sudut pandang orang pertama pelaku utama. Bila dalam cerita tokoh aku hanya sebagai tambahan, tetapi tokoh lainlah yang menjadi tokoh utama, maka sudut pandang tersebut adalah sudut pandang orang pertama sebagai tokoh tambahan atau sampingan. Sudut pandang yang kedua, yaitu penulis atau pengarang tidak terlibat secara langsung dalam cerita. Artinya, tokoh lain atau orang lainlah yang menjadi tokoh utama, sehingga disebut sudut pandang orang ketiga atau diaan. Ciri dari sudut pandang ini adalah terdapat tokoh dia, mereka, atau nama-nama orang. Sudut pandang orang ketiga dibedakan lagi menjadi dua, yaitu orang ketiga serba tahu dan orang ketiga sebagai pengamat. Perbedaan di antara keduanya adalah bila dideskripsikan mengenai tokoh dan apa yang dilakukan tokoh, maka itu sudut pandang orang ketiga serba tahu. Bila dalam cerita dibiarkan mengalir saja dan terdapat dialog, maka orang ketiga sebagai pengamat. Perhatikanlah contoh berikut ini. Sekarang ini yang jadi buah bibir adalah Diandra. Hari-hari di sekolah ini tiada kata tanpa Diandra. Hari-hari tiada bicara tanpa Diandra. Begitu juga dengan sohib gue, Desi dan Erik, yang setiap hari nyaris ngomongin cewek bernama Diandra melulu. Sudahlah, gue paling malas berdebat sama dua sohib gue. Dalam cuplikan cerita tersebut terdapat tokoh gue sama dengan tokoh saya. Terdapat tokoh Diandra, Desi, dan Erik. Hanya saja yang paling banyak dikisahkan adalah tentang Diandra, sehingga tokoh utamanya adalah Diandra.
Tetapi karena terdapat tokoh gue dalam cerita, gue di situ adalah penulis, sehingga sudut pandang dalam cuplikan cerita tersebut adalah sudut pandang orang pertama. Hanya saja gue tidak menjadi tokoh utama, karena gue hanya sebagai sampingan, sehingga sudut pandangnya adalah orang pertama pelaku sampingan. Unsur intrinsik yang kedelapan adalah gaya bahasa, yaitu pilihan kata yang digunakan penulis untuk menyampaikan cerpen, berfungsi untuk menciptakan nada atau suasana dan menandai karakter tokoh. Unsur yang membangun cerpen yang kedua adalah unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang membangun cerpen dari luar. Unsur ekstrinsik dapat berupa 1. Latar belakang yang ada dalam masyarakat, misalnya keadaan sosial, budaya, politik, ideologi, dan ekonomi masyarakat, atau bahkan legenda yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. 2. Latar belakang pengarang, baik berupa riwayat hidup maupun pengalaman pengarang, turut menjadi bagian dalam membangun suatu cerita. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai unsur-unsur cerpen. Bila ada hal yang kurang jelas, silakan anak didik tanyakan melalui kelas daring kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Metodis 5.